Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 multimedia, 11 AKL dan 11 OTKP yang hari ini tetap melakukan pembelajaran di rumah. Ibu harap kalian selalu sehat agar senantiasa bisa mengikuti semua pembelajaran daring untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran yang lainnya. Hari ini kita akan bicara tentang KD 3.34 dan KD 4.34, yaitu tentang menganalisis alur, babak, dan konflik dalam drama serta mempertunjukkan salah satu tokoh dalam dramanya. Sebelum materi Ibu mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah senantiasa memudahkan kita untuk menerima semua pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa isi absen yang sudah disediakan oleh guru BK kalian, oleh wali kelas kalian di grup WA kalian masing-masing. Siapkan diri kalian, siapkan alat tulis sebelum pembahasan pada pagi hari ini. Berikut pembahasan untuk materi tentang drama. Baiklah anak-anakku semuanya, kita masuk ke pembahasan tentang materi drama. Ibu rasa kalian sudah mendengarkan atau pernah melihat tontonan drama. Drama sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari kata draumai yang berarti bertindak, bereaksi. Jadi, drama dari kata ini dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan atau tindakan. Secara umum, dalam pengertian kita sekarang, drama itu diartikan sebagai kisah hidup manusia dalam masyarakat yang diproyeksikan ke atas panggung. Jadi dari istilah ini, kita bisa mengenal drama dengan istilah lain, yaitu istilahnya teater. Pasti kalian pernah melihat pertunjukan drama atau teater. Jenis-jenis drama. Berdasarkan lakon, drama itu dibedakan menjadi bentuk tragedi, yaitu teksnya bercerita tentang kisah yang penuh kesedihan. Jadi pemeran utamanya dari awal cerita sampai akhir cerita itu selalu mengalami kegagalan dalam memperjuangkan nasibnya. Kemudian ada jenis komedi, yaitu jenis teks yang bersifatnya menghibur. Jadi dalam teks ini masih mempertahankan aspek-aspek dramatik seperti latar, alur, konflik, dan lakon. Dan biasanya drama ini ditutup dengan akhir yang bahagia. Yang ketiga, ada jenis tragikomedi, yaitu teks yang memadu unsur-unsur antara tragedi dan komedi. Artinya, drama tersebut ingin mengungkapkan peristiwa tragis tetapi ditampilkan dalam gaya lucu atau sebaliknya. Yang keempat, ada melodrama, yaitu jenis teks yang menampilkan lakon tokoh sentimental, mendebarkan dan mengharukan. Tokoh-tokoh dalam melodrama merupakan tokoh hitam putih, maksudnya tokoh yang jahat selamanya akan jahat, tokoh yang baik selamanya akan baik. Jadi ada hitam putih, selamanya jahat ya jahat, baik ya selamanya baik sampai happy ending. Kemudian ada yang kelima, dagelan, yaitu jenis teks yang memiliki lakon lawakan atau jenaka seperti Sri Mulat. Kemudian ada jenis yang keenam, opera, yaitu bentuk drama yang seluruhnya atau sebagian dinyanyikan dengan iringan orkes atau musik instrumental. Kemudian ada jenis yang ketujuh, tablo, yaitu bentuk drama yang mengutamakan gerak. Para pemain tidak berdialog. Jadi diam saja, tidak berdialog sama sekali, tapi ada gerakan-gerakan yang merujuk pada ini babak ini alur ini, dia sedang ini gitu.
Yang kemudian ada jenis yang ke-8, sendra tari, yaitu bentuk drama gabungan antara seni drama dan seni tari. Adegan diwujudkan dalam gerakan yang diiringi musik atau tarian tanpa adanya dialog. Kemudian ada jenis yang ke-9, pantomim, yaitu bentuk drama yang mengutamakan perpaduan ekspresi gerak-gerik tubuh untuk menunjukkan emosi yang dialami oleh pemain. Yang terakhir ada jenis monolog, yaitu bentuk drama percakapan seorang pemain dengan dirinya sendiri. Jadi dia bicara dengan dirinya sendiri, itu monolog, satu dialog. Kemudian yang kedua ada jenis drama berdasarkan sarana pertunjukan, yaitu drama panggung. Jadi kalau drama panggung jelas dimainkan oleh pemainnya di panggung pertunjukan. Penonton berada di sekitar panggung dan dapat menonton secara langsung. Kemudian ada drama radio, jenis drama yang disiarkan di radio. Kemudian ada drama televisi, drama yang bervisual dan beraudio. Yang keempat ada drama film, yaitu drama yang ditampilkan dengan layar lebar. Kemudian ada terakhir bentuk wayang, yaitu pertunjukan drama tradisional dengan pemain seorang dalang yang menggunakan boneka tiruan orang dari pahatan kulit atau kayu yang dapat memerankan tokoh tertentu. Yang ketiga, jenis drama berdasarkan ada atau tidaknya teks, yaitu drama tradisional, yaitu drama yang tidak menggunakan naskah, kalaupun ada hanya berupa kerangka cerita dan beberapa catatan yang berkaitan dengan pementasan drama. Contohnya ketoprak, lenong Betawi. Yang kedua, bentuk drama modern, yaitu tontonan drama yang menggunakan naskah. Naskah yang berisi dialog dan perbuatan para pemain sangat diterapkan. Artinya, pemain menghafalkan dialog dan melakukan gerak-gerik seperti yang dikehendaki oleh penulisnya. Baik, anak-anakku, kita masuk ke unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam drama. Yang sebenarnya unsur ini juga ada pada cerpen dan novel. Unsur intrinsik yaitu unsur yang berada dalam karya sastra itu sendiri. Dibagi menjadi yang pertama tema atau itu dasar penciptaan, yang kedua alur atau plot yaitu jalan cerita. Kita kenal sebagai alur maju, alur mundur, dan alur gabungan. Alur maju jika jalan ceritanya mengisahkan masa depan atau sesuatu yang akan datang. Alur mundur berarti mengisahkan tentang masa lalu. Alur gabungan atau alur campuran berarti kombinasi antara dua alur yaitu maju dan mundur. Yang ketiga ada setting atau latar. Setting atau latar ini kita kenal dibagi menjadi suasana, waktu, dan tempat terjadinya peristiwa. Kemudian ada keempat yaitu tokoh atau pelaku atau lakon. Yang kelima perwatakan atau penokohan atau karakter dari tokoh. Yang keenam sudut pandang. Sudut pandang ini adalah posisi pengarang dalam cerita. Kita kenal sudut pandang ada 4 jenis. Yang pertama sudut pandang orang pertama pelaku utama, jadi jelas di situ pengarang sebagai tokoh utama yang diceritakan secara detail oleh pengarang itu sendiri. Yang kedua, tokoh utama pelaku sampingan, yaitu pengarang sebagai tokoh utama, tetapi tidak selalu diceritakan. Ada tokoh utama lagi yang diceritakan oleh dirinya, dan tokoh utama ini diceritakan oleh pengarang karena pengarang posisinya sebagai pembantu saja atau peran sampingan. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga, yaitu pengarang berada di luar cerita, jadi tidak masuk dalam cerita. Dia mengisahkan orang lain, biasanya menggunakan kata ia atau dia. Yang keempat, sudut pandang orang ketiga yang serba tahu, jadi pengarang tidak masuk dalam cerita, tapi dia detail sekali menceritakan tokoh utamanya. Dia seakan-akan tahu kejadiannya, seakan-akan tahu pribadinya secara gamblang. Terus orang ketiga serba tahu. Yang ketujuh ada majas atau gaya bahasa. Gaya bahasa di sini adalah sebagai pemikat agar pembacanya itu senang untuk membaca dialog dramanya atau senang melihat pertunjukannya. Yang kedelapan ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan dalam drama tersebut.
Kemudian kita bahas tentang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berada di luar karya sastra, biasanya berhubungan dengan nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat. Ada nilai moral, yaitu tingkah laku, ada nilai sosial atau kemasyarakatan, ada nilai nasionalisme, bagi cinta tanah air, ada nilai politik, ada nilai pendidikan, ada nilai agama, dan nilai-nilai yang lain. Kemudian ada juga latar belakang pengarang, unsur intrinsiknya. Jadi posisi pengarang memasukkan latar belakang, misalkan latar belakang pendidikannya di dalam unsur intrinsik. Misalkan dia menggunakan kata-kata yang bagus karena dia lulusan S1, dia menggunakan kata-kata yang lebih ilmiah. Kemudian dia menceritakan latar belakang pendidikannya dimasukkan dalam cerita dan lain sebagainya. Baik, anak-anakku semuanya. Tadi kita sudah bahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sekarang kita bahas tentang 3 hal yang sangat erat hubungannya, yaitu alur, babak, dan konflik. Alur cerita merupakan bagian dari babak-babak peristiwa atau kejadian yang menggambarkan konflik-konflik yang terdapat dalam drama. Dari 3 bagian ini nantinya kita dapat menganalisis tentang sistematika atau bagian-bagian dari drama itu sendiri. Bagian babak peristiwa kita kenal menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, yaitu bagian pengarang memberikan berbagai informasi penting. Babak ini mengungkapkan di mana peristiwa terjadi, kapan, siapa pelakunya, dan bagaimana terjadi. Bagian awal ini nanti berada pada sistematika drama. Yang pertama yaitu pemaparan. Yang kedua, bagian tengah. Bagian ini memunculkan situasi yang mulai menegangkan. Permasalahan konflik antara tokoh muncul. Konflik yang biasanya muncul secara eksternal bisa terjadi antara tokoh dan internal tokoh dengan dirinya sendiri. Bagian tengah ini nantinya ada pada sistematika atau struktur drama bagian yang kedua, yaitu komplikasi, dan bagian ketiga yaitu klimaks. Kemudian ada bagian terakhir, yaitu bagian akhir. Bagian ini seluruh konflik terselesaikan. Bisa secara penyelesaiannya nanti memunculkan sad ending atau happy ending. Bagian akhir ini nanti ada pada sistematika atau struktur drama yang terakhir, yaitu penyelesaian. Sistematika atau struktur drama. Ada 5 bagian dalam sistematika drama. Yang pertama, pemaparan, yaitu babak yang menjelaskan situasi awal dan belum adanya konflik. Jadi bisa pemaparan tentang latar, suasana, tokoh, siapa, asalnya dari mana. Yang kedua, komplikasi, yaitu babak munculnya konflik. Jadi konflik itu mulai muncul. Bagaimana konflik itu muncul pertama kali? Kenapa? Yang ketiga, ada bentuk klimaks, yaitu babak puncak konflik. Jadi masalahnya mulai menegang, memanas. Yang keempat, peleraian, yaitu babak peleraian konflik, menyelesaikan konflik yang terjadi. Melibatkan tokoh-tokoh lain untuk menyelesaikan, misalkan seperti itu. Yang kelima, penyelesaian, yaitu babak akhir dari sebuah drama. Pada umumnya bisa berupa salah satu dari 2 bentuk akhir cerita. Bisa sad ending, yaitu berakhirnya sedih. Yang kedua, happy ending, yang berakhir bahagia tokohnya. Sebelum kita memulai mementaskan sebuah tokoh dalam pementasan drama, kita perlu memunculkan konflik dalam drama tersebut. Bagaimana cara kita memunculkan konflik dalam drama? Yang pertama, kita perlu menafsirkan tema dengan memperhatikan akhir cerita. Bisa sedih atau senang. Jadi kita tentukan dulu penyelesaiannya bagaimana. Bisa sad ending atau happy ending. Yang kedua, munculkan konflik melalui penokohan. Jadi tokoh-tokoh itu nanti berkonflik, bisa antar tokoh, bisa tokoh dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, dramatisasikan suasana cerita, yaitu artinya dialog disusun
sedemikian rupa sebaik mungkin sehingga memicu emosi pembaca atau penonton. Misalkan ikut terharu, sedih, marah, dan senang. Jadi kita susun secara baik. Sebelum melakukan pertunjukan, kita selain perlu memahami bagaimana cara kita memunculkan konflik dalam drama, kita juga perlu untuk memahami tokoh dalam drama. Tokoh di sini mempunyai unsur penting dalam pementasan. Oleh karena itu, tokoh harus memiliki karakter untuk penggerak cerita yang baik. Kita pahami dulu apa tokoh tersebut. Ada dimensi tokoh, yaitu dimensi tokoh di sini dibagi menjadi 3. Dimensi fisiologis, yaitu ciri-ciri badan. Tokohnya melibatkan tentang usianya, jenis kelaminnya, keadaan tubuhnya. Biasanya tokoh utamanya itu tokoh yang ganteng seperti Aldebaran dalam Ikatan Cinta, misalkan seperti itu. Yang kedua, dimensi sosiologis, latar belakang kemasyarakatan. Pendidikannya, pekerjaannya, peranannya dalam masyarakat, kehidupan pribadinya, agamanya bagaimana. Kemudian dimensi psikologis atau latar belakang kejiwaan, sifat, sikap, kecerdasan, keahlian. Contoh kita bahas tentang tokoh Aldebaran dalam film Ikatan Cinta. Secara tokoh utamanya mempunyai ciri badan yang sangat bagus, ganteng. Kemudian dimensi sosiologisnya, latar belakang kemasyarakatannya, pendidikannya tinggi, kemudian pengerjaannya dia sebagai pengusaha. Jadi semua orang takut pada dia, hormat pada dia. Kemudian dia bisa melakukan apa saja untuk mencari kebenaran, misalkan seperti itu. Yang ketiga, dimensi psikologisnya, sifatnya, sikapnya, cerdasannya, cerdas sekali untuk menyelesaikan masalah. Kita harus memperhatikan itu, dimensi tokoh, sebelum kita mempertunjukkan tokoh dalam drama. Selain dimensi tokoh, ada jenis-jenis tokoh. Berdasarkan perannya, ada dibagi menjadi tokoh utama atau tokoh sentral, yaitu tokoh yang menjadi pusat penceritaan. Kemudian ada tokoh pembantu, tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Kemudian berdasarkan perkembangan sifat atau perwatakan, tokoh itu dibagi menjadi yang pertama, tokoh berkembang. Tokoh berkembang yaitu tokoh yang mengalami perubahan atau perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan plot atau alur yang dikisahkan. Jadi misalkan di awal tokoh itu jahat, terus akhir-akhir cerita dia baik, dia insaf, misalkan seperti itu. Kemudian tokoh pembantu, tokoh yang diperbantukan untuk menjelaskan tokoh lain. Fungsinya hanya membantu atau memerankan suatu bagian penting dalam drama, tetapi fungsi utamanya tetap sebagai tokoh pembantu. Kemudian yang ketiga, tokoh statis, tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir. Jadi kalau jahat terus mulai awal sampai akhir. Yang keempat, tokoh serba bisa, tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Misalkan tokoh seorang raja, dia kan jadi orang yang berkuasa bisa, kemudian dia bisa jadi orang pengemis untuk melihat kehidupan layaknya sekitar, misalkan seperti itu. Contoh lagi, detektif, misalkan tokoh sebagai detektif bisa sebagai peran sebagai sopir, bisa berperan sebagai tukang ojek, sebagai penjual sayur dan sebagainya. Baiklah anak-anakku semuanya, Ibu akan akhiri pertemuan pada pagi hari ini, tapi sebelumnya Ibu akan memberikan simpulan tentang materi drama. Drama tadi Ibu jelaskan berasal dari bahasa Yunani dari kata drauma yang berarti berbuat atau bertindak. Jadi drama diartikan sebagai bentuk perbuatan atau tindakan. Pada umumnya kita kenal drama diartikan sebagai kisah hidup manusia dalam masyarakat yang diproyeksikan ke atas panggung. Jadi kita bisa mengenal dengan istilah teater. Kemudian dalam drama ada beberapa jenis drama yang disajikan berdasarkan lakon. Ada bentuk tragedi, ada komedi, tragikomedia, melodrama, ada dagelan, ada opera, tablo, sendratari, pantomim, dan monolog. Kemudian berdasarkan pertunjukan atau sarana pertunjukannya dibagi menjadi drama panggung, drama radio, televisi, film, dan wayang. Kemudian ada lagi berdasarkan
Ada atau tidaknya teks. Drama dibagi menjadi dua. Yang tadi apa kita kenal? Yaitu drama tradisional dan drama modern. Dalam drama juga ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, sama dengan unsur cerpen dan novel. Ada unsur intrinsik yang terbagi menjadi tema, alur, setting, terus sudut pandang, tokoh dan penokohan, gaya bahasa, dan amanat. Ada juga unsur ekstrinsiknya yang melibatkan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Kemudian ada latar belakang pengarangnya juga. Ada struktur drama yang dibagi menjadi pemaparan, komplikasi, klimaks, pelarian, dan penyelesaian. Penyelesaian ini bisa dibagi dua lagi menjadi happy ending atau sad ending. Jika berakhir bahagia berarti happy ending kita kenal. Kalau berakhir sedih berarti sad ending. Dalam drama melibatkan alur, babak, dan konflik. Ketiga unsur ini sangat erat hubungannya karena alur merupakan bagian-bagian dari babak atau peristiwa. Nanti babak-babak peristiwa ini menggambarkan konflik-konflik dalam drama tersebut. Baik anak-anakku semuanya, Ibu harap materi yang Ibu berikan pada pagi hari ini bisa kalian terima dengan baik. Jangan lupa tetap belajar di rumah, cari sumber referensi lain sebagai penambah ilmu pengetahuan kalian tentang drama. Ada tugas untuk kalian. Ibu minta rangkum semua materi pada pagi hari ini dalam kertas folio bergaris. Tolong rangkum menjadi catatan yang bagus, tulisannya juga yang bagus. Dikumpulkan pada hari Senin minggu depan, yaitu tanggal 29. Silakan dikumpulkan melalui koordinator kelas kalian. Ibu tunggu, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.